Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sejenak pada hari ini. Renungan sejenak pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah menghadapi situasi di akhir zaman. Situasi yang terjadi saat ini di belahan dunia seperti peperangan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, virus penyakit seperti virus COVID-19 yang sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu dan merenggut banyak nyawa. Semua itu merupakan bagian daripada penggenapan firman Allah yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Yesus menjawab dua pertanyaan murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang bait Allah, bahwa tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atasnya. Jadi, Yesus sedang menubuatkan tentang keruntuhan bait Allah, dan memang itu digenapi melalui Jenderal Titus, kebangsaan Romawi, yang menghancurkan bait Allah pada waktu itu. Jadi, situasi akhir zaman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menghadapinya? Di sini kita melihat ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana menghadapi akhir zaman ini yang sangat membuat orang ketakutan. Yang pertama, Tuhan Yesus tegaskan kepada para muridnya dan kepada kita sekalian supaya waspadalah. Karena banyak penyesat akan muncul, baik secara langsung maupun melalui YouTube atau media sosial yang ingin menyesatkan dan meruntuhkan iman orang percaya. Saat ini sudah terjadi atau berada di mana-mana para penyesat-penyesat muncul untuk menyesatkan dan meruntuhkan iman umat Tuhan. Ada banyak sekali yang beredar luas mengenai pengajaran-pengajaran, ceramah-ceramah yang ada di YouTube, media sosial, dan sebagainya, yang mengajarkan tentang penyesatan, yang mengajarkan tentang hal-hal yang tidak benar, yang bisa meruntuhkan iman orang percaya. Dan memang tidak sedikit orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya kepada Yesus karena para penyesat-penyesat tersebut. Di ayat 45 di situ dikatakan,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua, yang ditekankan oleh Yesus dalam menghadapi situasi di akhir zaman adalah jangan gelisah. Di ayat 6-8 di situ dikatakan begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, jangan kamu gelisah ketika kamu mendengar peperangan terjadi, ketika kamu mendengar kelaparan terjadi di mana-mana, ketika kamu mendengar gempa bumi terjadi di mana-mana. Jadi iman kita akan teruji dan terbukti dalam masa-masa sulit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini adalah tetap bertahan. Ayat 13 di situ Yesus menegaskan kepada para muridnya. Dia mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena apa? Banyak orang-orang yang murtad dengan para penyesat-penyesat. Banyak orang yang meninggalkan Yesus melalui nabi-nabi palsu. Kemudian di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kasih semakin dingin, maka orang-orang tidak akan pernah bisa mengampuni satu dengan yang lain. Orang-orang tidak akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena apa? Karena kasih menjadi dingin. Dan salah satu hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya supaya mereka harus bertahan, karena banyak orang yang murtad, yang meninggalkan imannya kepada Yesus dengan oleh karena berbagai macam pengajaran, penyesatan-penyesatan, oleh karena penderitaan-penderitaan yang dialami, dan oleh karena nabi-nabi palsu yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang, khususnya orang-orang percaya kepada Yesus. Wahyu 2 ayat 10 di situ dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lalu firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bertahan menghadapi berbagai macam situasi sulit, berbagai macam tantangan, berbagai macam pencobaan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bersama Yesus kita akan hadapi apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi kita kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa situasi yang terjadi di akhir zaman ini sangat-sangat membuat banyak orang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan atau kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami, sehingga apapun yang kami hadapi, penderitaan apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami bisa hadapinya dengan penuh sukacita, kami bisa menghadapinya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengajarkan kami demikian. Makasih ya Bapa, berkati semua saudara-saudara kami yang sedang menonton atau mendengar renungan sejenak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang letih lesu dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat Tuhan turun atas semua saudara-saudaraku ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.